Jadi yang perbedaan ini dari imam mazhab adalah akhir daripada waktu isya. Di situ perbedaan yang banyak, akhir dari waktu salat isya. Itu bahkan dua perbedaan. Ahaduhuma fi awwalihi wasani fi akhirihi. Jadi awalnya ada sebagaimana akhir daripada maghrib, tapi yang agak tajam itu adalah itu di akhirnya, ya, di akhirnya. Jadi ini bisa terjadi sehingga nanti kalau beda mazhab maksudnya beda pandangan dari sisi pengambilan hadis imam mazhab dari para sahabat. Jadi bisa-bisa nanti bisa beda. Jadi jangan terlalu tegang, ya kan? Apalagi salat isya ini. Nah, jadi bisa-bisa nanti beda. Ini selalu salat isya selalu jam 9 atau jam 10. Ada lagi selalu salat isya jam 1 atau jam 2. Ada lagi salat isya selalu setengah 4 udah salat isya, ya. Nah, jadi karena itu perbedaan akhir waktunya ini. Karena isya ini itu sepakat, ya. Isya ini kan sepakat jumhur ulama sebagaimana dalam hadis sahih bahwa laulan an asyukka ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, ya kan begitu. Ya pasti salat isya ini saya agak akhir-akhirkan kata Nabi kan. Nah, tapi pasti agak berat kalau itu ketentuannya. Walaupun nanti ada hadis-hadis yang menguatkan, Nabi ditanya ayu amal afdal, ya tentunya as-salatu ala waqtiha. Yang amal yang banyak, perbedaan awal waktu ini untuk isya tidak ada. Awal waktu itu tidak ada, dan memang sepakat tidak ada. Jadi maksudnya afdalnya itu tidak ada untuk isya. Makanya waktunya agak longgar. Itu agak longgar. Wa awwalahu fa zahabal Malik wasyafi'i wa jama'atu ila annahu magibul humrati wa zahaba Abu Hanifah ila annahu magibul bayadi alladhi yakunu ba'dal humrati. Jadi ini Imam Malik, Imam Syafi'i, artinya isya itu kalau sudah hilang itu megah merah itu sudah digantikan dengan putih, nah itu sudah masuk waktu salat isya. Jadi kan kalau maghrib itu kan masih ada megah merah ujungnya maghrib. Nah kalau sudah jadi putih dia, itu menurut Imam Malik Syafi'i berarti sudah masuk isya. Itu awal masuk waktu salat isya. Nah, kemudian itu sampai beda lagi dengan Imam Abu Hanifah. Wa sababu ihtilafihim fi hadhihi mas'alati istaraku syafaqi fil lisanil Arab. Jadi memang kalau di lisan Arab ini ada perbedaan antara kata-kata kalau dalam Arab itu yang disebut dengan syafaq. Jadi syafaq ini hilangnya bayang merah atau masuknya mega putih, ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian demikian juga fajazani kadzalika safaqatani ahmaru wa abyad. Jadi sebagaimana waktu fajar, maka di waktu terbenamnya matahari juga dua syafaq. Ya kan, kalau di waktu fajar itu disebut dengan fajar shadiq dengan fajar kazib, maka di waktu maghrib itu ada syafaq yang merah, kemudian ada syafaq yang keputih-putihan. Nah, jadi bayang mega inilah yang membedakan, ya, yang membedakan. Jadi menurut Abu Hanifah, kalau masih ada syafaq merah itu sudah mau jadi ke putih, itu masih bisa salat maghrib, karena akhirnya maghrib. Karena Abu Hanifah selalu berprinsip akhirnya salat adalah salat, awalnya salat berikutnya. Jadi yang lalu kan kita sudah bahas, Abu Hanifah dia batas zuhur itu 2 tombak bayangan 2 kali, kan begitu. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak batas 1 tombak karena ada jeda antara zuhur ke asar. Imam Hanafi tidak ada jeda. Kalau sudah akhir waktu zuhur berarti masuk awal waktu asar. Begitu juga akhir waktu maghrib
berarti masuk awal waktu isya. Nah, sama begitu, berarti sudah akhir waktu isya. Wa maghibus syafaq abyad. Jadi nanti syafaq abyad itu yang hilang. Sebagaimana yalzam ayyakunu ba'dahu min awalil lail imma ba'dal fajri mustadikun min akhiril lail, yakni fajar kazibah. Jadi antara fajar kazib dengan fajar sadiq, seperti itulah dia punya pembahasan. Kemudian ini beberapa hadis yang pegangan daripada para imam mazhab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabata anna Rasulullah kana yusalli al-isya'a inda maghibil qamar. Jadi adalah Rasulullah SAW salat isya ketika hilangnya, tenggelamnya bulan. Jadi Nabi salat isya. Ya. Kemudian warajjaha Abu Hanifah mazhabahu bima warada fi takhirihil isya'i wa istibabi takhiruhu wa qawlihi. Dan menurut dikuatkan oleh Abu Hanifah bahwa sebaiknya yang afdal itu adalah isya diakhirkan. Wa qawlihi laula an asyukka, seperti hadis tadi, ala ummati la akhartu hazihi salata ila hisbil lail. Ini hadis sahih riwayat Ahmad 250, Tirmizi 167, Ibnu Majah 291. Nah, jadi kata Rasulullah ini yang menguatkan Abu Hanifah. Jadi Nabi salat itu ketika bulan sudah hilang. Berarti agak lumayan ini. Berarti kurang lebih jam 10 ke atas. Nah, karena Imam Abu Hanifah katakan dia berpegang dengan dua hadis itu. Hadis yang kedua adalah Nabi inginkan kalau tidak berat, saya inginkan waktu salat isya ini memang diundur nisful lail sampai pertengahan malam. Jadi nisful lail itu kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Tapi kalau seperti ini agak repot kita. Memang agak repot Pak Guru, apalagi mengajar mengibat. Sedangkan dari pesta saja kalau belum sembahyang bisa sudah tidak enak perasaan pula, malasnya minta ampun. Tapi ini kan sekedar referensi ilmu saja. Jadi ada pengetahuan kita. Jadi seperti itu kata Imam Abu Hanifah. Kemudian wa amma akhiru waqtiha fahtalafu fi ala salasatin aqwal. Adapun tentang akhir salat ini 3 pendapat juga yang kuat itu. 3 qaul. Qaul innahu sulusul lail. Qaulnya Imam Syafi'i itu sepertiga malam pertama. Ya. Wa qaulu innahu nisful lail. Nah, ini Abu Hanifah. Apa Imam Malik ya? Pertengahan. Wa qaulu innahu ila tulu'il fajr. Qaul yang terakhir adalah sebelum terbit fajar. Jadi sebelum terbit fajar kazib. Ya. Jadi kalau bedanya itu kalau sudah masuk subuh itu kan ada bayang merah yang seperti dia horizontal. Jadi bayang merah itu kelihatan sekali kalau kita di pesawat. Memang agak enak atau di tempat agak tinggi, tapi biasa kelihatan. Dan posisinya itu di timur. Dan itu saja. Kalau dia kazib, yang disebut dengan fajar kazib itu, dia Nabi bilang seperti apa? Seperti apa? Naga, ya. Model naga itu karena dia merah, dia vertikal, ya, vertikal, dia panjang. Jadi kalau masih vertikal itu bayang merah, nah itu berarti belum masuk subuh. Tapi kalau bayang merah itu sudah horizontal, itu yang disebut dengan sadik. Nah itu sudah tahammur dia, modelnya sudah horizontal panjang, sudah masuk subuh. Jadi yang maksudnya ini pertengahan akhir dari salat isya sebelum masuknya fajar sadiq. Jadi jangan sudah batarhim di masjid itu baru salat isya. Jadi jangan sampai salah paham. Kita baru salat isya.
a'ni sulusa lail qala Syafi'un wa Abu Hanifah wa huwa mashhur min mazhab Malik wa ruwiya an Malik al-qaul sani a'ni nisfal lail Imam Malik. Kemudian wa amma salisu fa qaulu Daud mazhab Zahiriyah ya, Daud Ibnu Hazm. Jadi yang pertama itu Imam Syafi'i sepertiga malam yang terakhir yang awal. Jadi sepertiga malam yang awal yang disebut Imam Syafi'i itu Isya jam 9, antara jam 9 sampai jam 10 kalau sekarang. Jadi itu waktunya Imam Syafi'i antara jam 9 sampai jam 10. Sehingga di mazhab Syafi'i tidak boleh salat Isya sudah lewat jam 10. Nah, hanya persoalannya lain kalau waktu darurat. Waktu darurat tiba-tiba kita tertidur, itu lain cerita ya. Nah, jadi itu di pemahaman di mazhab Syafi'i. Kemudian yang disebut dengan nisful lail yang Imam Malik katakan, itu yang disebut dengan nisful lail yang Imam Malik katakan itu syafaq merah sampai pertengahan malam jam 12 sampai jam 2. Jadi jam 12 sampai jam 2 itu pertengahan malam. Kemudian yang disebut dengan Imam Abu Hanifah syafaq abyad itu sampai terbit fajar sebelum kazib. Jadi antara jam 3 sampai kurang lebih jam 4 kan dulu ya. Kurang lebih jam 4. Tapi ini hanya pengetahuan kita ya, supaya kita tidak mencela orang. Tapi kita jangan buat yang bikin susah. Kalau kita buat yang bikin susah agak repot itu. Terakhir dengan subuh-subuh nanti terbang. Ya, jangan kita buat yang susah. Jadi cari yang mudah. Jadi artinya apa? Artinya begini. Ketika hal umpamanya untuk salat Isya ini, itu kan biasa ada yang bisa beradaptasi waktu, tapi ada juga yang tidak. Kedua-duanya tidak ada masalah dalam hal ini ya. Kedua-duanya tidak ada masalah. Jadi coba maksudnya jiwa kita ini bisa tidak lapang dada. Jadi kita risau ini sama orang yang tidak sembahyang saja. Ya, kecuali maksud saya gini, kecuali orang sembahyang itu seperti Nabi dapat, Nabi sampaikan kan? Nah, Nabi disampaikan salat ulang. Fa innaka la tusalli, kau tidak sembahyang tadi karena rukunya tidak beres. Atau Nabi suruh ulang wudu. Fa inna, kau tidak wudu tadi karena mata kakinya tidak basah. Boleh, kita kewajiban untuk menyampaikan. Jangan begitu. Tapi dalam hal-hal yang lain, boleh kita tidak berdamai. Kita juga tidak ganas, tidak mengatakan kita kuat punya dalil. Jadi yang kita sudah amalkan kita pegang, kita amalkan. Maksudnya begini. Saya susah bahasakan ya. Umpamanya begini. Dalam kasus doa menyapu muka. Umpamanya dalam kasus doa menyapu muka. Lalu kita sudah bahas. Jadi dalam hadis hasan, ya kan? Utamanya menurut Khatib Baghdadi ya, bahwa hadis itu hadisnya hadis hasan. Setelah doa, Nabi itu menyapu muka, ya kan begitu. Nah, kemudian La ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Kemudian Allahumma izhab anil hamma wal hazan, kan begitu. Nah, hilangkan rasa galau saya, rasa ketakutan saya, kan begitu. Nah, kemudian ada yang mendaifkan hadis ini. Kita ini kan hanya pengikut saja. Ada yang mendaifkan, oh hadis itu daif, nggak bisa dipakai. Nah, ketika kita amalkan itu dengan hadis hasan, ya kan? Kemudian ada yang kita dengar bilang itu hadis daif, bisa nggak kita tenang? Ya. Apalagi kalau yang mendaifkan itu hadis, kan ini paling banyak yang mendaifkan ini hadis sebenarnya mutaakhirin. Golongan kita yang akhir-akhir ini kan yang paling banyak klaim daif. Ini daif. Kalau ulama dulu, ketika Imam Syafi'i menghasankan itu hadis, ya kan? Ketika nanti imam lain tidak terima ulama lain, dia diam diri. Ya kan dia diam diri. Dia tidak mengamalkan, tidak ada masalah. Tapi ketika ada yang mengamalkan, ya karena memang Imam Syafi'i ulama, dia tahu mungkin ada jalur lain, kan begitu. Nah, bisa kita dalam posisi begitu. Kita yang dikatakan
oh itu daib, kita nggak usah terasa, jangan gara-gara daib sehingga maksud saya kita jadi plimplang, ya kan, jadi tidak punya prinsip. Aduh, makanya saya amalkan ini, nggak usah enjoy saja, karena kita sudah tahu ini hadis hasan menurut imam ini, kan begitu. Jadi kalau ada yang mendaifkan apalagi mutakhiri, cuek saja. Jadi perasaan kita begitu kan, bukan emosi, bukan kita justru emosi, ente main daif saja kan begitu. Jadi jangan emosi. Atau sebaliknya, kalau menurut ente yang diamalkan Ustaz Salman itu daif, bisa tidak saya enjoy saja. Oh iya. Apalagi kalau saya umpamanya ada ilmu, pasti saya tahu. Oh berarti Ustaz Salman pakai jalur ini, sehingga hadis itu hasan diamalkan. Saya tidak mau amalkan karena menurut saya jalur hadis itu yang ini adalah daif, kan begitu. Jadi hidup mesra, ya kan? Maksudnya begitu, hidup mesra, gak ada masalah. Ya kan begitu. Nah jadi begini juga persoalan. Nanti tiba-tiba kita salat isya, ada yang kita lihat saudara kita salat isya jam 10, bisa nggak kita hati kita tenang saja. Lalu saya bilang, ini selalu main-mainkan waktu ini, maksudnya isya, bukan salat lain ya, ini maksudnya isya. Ente ini tidak sunnah umpama kan? Ente ini begini, bisa nggak kita tenang? Oh, apalagi kalau saya lihat Ustaz Hamka ini selalu salat isya jam 10 jam 10. Berarti menurut dia ambil jalur ini, ya kan? Dia ambil jalur ini, dia pakai jalur ini. Silahkan, karena masalah. Hanya mungkin dia tidak banyak dapat keutamaan. Karena berapa banyak orang yang mau salat isya jam 10 berjamaah di masjid Pak Azan, kan begitu? Tidak mungkin. Kan tidak mungkin begitu. Mungkin. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi kalau ada satu gaul, ya kan? Atau satu komplek, ya kan begitu? Atau satu pesantren, satu perkumpulan. Kemudian dia biasakan azan jam 10, bahkan dia azan jam 11, bahkan dia azan jam 1 untuk salat isya. Bisa kita tidak tenang? Kan? Oh iya. Itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai keluar diri saya sesat lagi, tidak ada lagi yang sesat. Ya kan? Kayak gelisah kita. Jadi yang kita gelisah ini orang yang tidak sembahyang. Ya kan? Orang yang buat kemungkaran ini yang kita harus gelisah. Orang yang terlalu banyak nonton barang, nonton bola tidak salat subuh. Ya kan? Ini yang kita gelisah ya. Iya, ini yang harus kita gelisah. Nah, jadi iya, hukumnya mubah bisa jadi hukumnya jadi makruh tahrim gara-gara tidak salat subuh. Karena habis nonton bola pergi apa? Kompo ya ini. Jadi bisa tidak kita, maksudnya ya begitu, di luar daripada kemungkaran. Jadi kita enjoy saja. Karena banyak kita dengan saudara kita sembahyang, kita jadi stres. Sedangkan tetangga kita yang mabuk-mabuk, yang obat, tetangga kita yang tidak salat, tidak pernah kita ada risau untuk ajak mereka. Yang kita risau ini orang yang sembahyang. Ini kan coba kita jadi jangan kita risau. Ya sudah, makanya referensi agama ini perlu banyak-banyak, tidak perlu kita hafal. Istilahnya tidak perlu kita hafal adonannya pisang goreng ini begini, minimal kita sudah mengerti. Oh, pisang goreng pakai tepung, ya kan? Tapi tepung ini banyak bisa dipakai. Ada tepung beras, ada tepung ketan, atau tepung apa saja, jadi tidak ada masalah. Jadi kita tetap, oh iya, tidak ada masalah. Jadi nanti kita tidak kaget tiba-tiba pergi satu daerah, azan isanya tiba-tiba jam 1. Besoknya jam 1 lagi. Nah, jadi karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita, aliran sesat ini tempat. Ini bahaya, ini bisa turun bencana ini, kan begitu kan? Jadi hilangkan itu. Itu pentingnya kita belajar apa penting. Nah begitu juga dalam persoalan ini. Jadi ada saudara kita, dia sudah biasa salat isya, iya. Apalagi dalam kondisi kita bermasyarakat. Nah, tidak ada masalah juga ketika Anda di waktu isya. Makanya juga kita buat acara. Yang lalu di bab nikah kan sudah pernah kita bahas. Kita punya anak perempuan, kita ada acara, usahakan ya habis salat isya. Jadi jangan buat acara memang habis salat maghrib terlalu mepet waktunya kan. Nah, jadi tapi kalau terjadi kondisi seperti itu, memang ada yang langsung berdiri saja pas salat isya, dia cabut. No problem lah, urusan karena bilang apa yang penting sudah azan saya cabut, ya. Nah, tapi orang yang duduk tinggal jangan Anda bersangka dulu. Ya kan? Oh itu syirik semua itu. Ya begitu. Itu syirik semua. Allah panggil, dia tidak datang. Padahal dia tidak tahu panggilan Allah ini di hari Senin ada di waktu yang lain bisa. Kan begitu. Bisa kita paham ya? Nah, jadi kita lebih semua yang karena ada juga yang tidak mampu. Jadi dia tetap duduk di situ, ya kan? Menunggu karena memang dia pasti dia bukan karena ketidaktahuan. Pasti kalau memang Nabi kasih standar waktu isya itu selesai jam 8, nah
Namanya kita ada keimanan, biar acara apa saja kita selesaikan. Iya kan? Tidak ada urusan, tidak mungkin kita punya iman mau dijual dengan perkara-perkara yang begini. Tapi karena kita tahu ada rukhsah, ada kemudahan dari Rasulullah, dan Rasul memang ada buat ketika diajar. Nabi diajar hari pertama, hari kedua oleh Jibril, memang begitu. Hari pertama diajar awal waktu, hari terakhir diajar hari akhir waktu, kan begitu. Nabi diajar sama Jibril salat zuhur, matahari zawal sudah miring sedikit. Habis itu lagi hari kedua besoknya Nabi salat zuhur dengan Jibril, matahari sudah satu tombak sama bayangannya, sama bayangan. Itu Jibril bilang itu akhir waktu. Hazatain, dua waktu ini dipakai. Yang tadi awal waktu, yang ini akhir waktu. Hanya jelas urusan keutamaan pasti beda, ya. Makin banyak jemaahnya pasti makin bagus, ya. Kalau keutamaan, nggak usah kita ragu. Nah, seperti ini. Wasababu khilafi fi dzalika fa fi hadis imamati Jibril annahu sallaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yawm tsani sulusal lail. Ini yang dipakai Imam Syafi'i. Jadi waktu Nabi diajar oleh Jibril habis Isra Mi'raj untuk salat, kan 5 waktu Nabi diajar, tapi 2 hari. Jadi hari pertama diajar awal waktu, hari terakhir akhir waktu. Jadi memang harus dipraktekkan dengan mataharinya, begitulah, dengan bayangan megah, dengan fajar, dengan syafaq harus dipelajari. Nabi diajar. Nah, begitu juga waktu salat Isya. Di hari yang kedua, Jibril imami Nabi salat Isya fil yaumi tsani sulusal lail, pertengahan malam pertama yang dipakai Imam Syafi'i. Kalau sekarang jam 9, jam 10. Jadi itu yang diajar Jibril di hari pertama, ketika mega merah hilang, masuk mega putih. Di situ hari pertama Jibril sampaikan kepada Nabi, begini waktu salat Isya. Besoknya Nabi Jibril ajarnya di pertengahan pertama, sepertiga pertama, jam 9, jam 10. Sehingga kata Jibril, begini juga waktu salat Isya. Bisa kita paham ya? Nah, jadi Nabi itu bukan hanya ilham dari Jibril, tapi Jibril dampingi Nabi, langsung salat bersama Nabi. Langsung Jibril jadi imam, semua gerakannya diajar Jibril, waktunya, gerakannya, bacaannya Jibril yang langsung ajar. Nanti Nabi transfer pelan-pelan kepada para sahabat. Begini sujud, begini bacaan ruku, begini bacaan intidal, begini bacaan tasyahud. Jadi ingat, itu bukan rekayasa Rasulullah, bukan buatan Nabi. Ya, bacaan-bacaan zikir salat itu bukan buatan Nabi, memang dari Allah. Jibril yang bawa, Nabi diajar selama 2 hari, 2 malam. Jadi 10 waktu salat. Nabi didampingi Jibril dengan bacaan-bacaannya, dengan waktunya. Yang belum diajar adalah azan dan iqamah, karena dia terpisah dari sana. Jadi semua dari takbir sampai salam Nabi diajar sama Jibril, begitu juga waktu salat. Ini yang dipakai, hadis ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Hadis ini riwayat Bukhari, nomor hadis 572. Kemudian ini prinsipnya, kenapa akhir waktu ini ada. Wa ruwiya aidan min hadisi Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaysa tafritu fin naumi innama tafritu an tuakhira salata hatta yadkhulu waqtul ukhra. Hadis ini hadis riwayat Ahmad juz 4 142. Jadi kata Rasulullah, yang disebut dengan lalai itu kata Nabi, itu bukan karena tidur. Ya, yang disebut dengan lalai itu bukan karena tidur. Tapi yang disebut dengan lalai itu kata Nabi adalah
orang an tuakhiras salat, sengaja dia mengakhirkan salatnya hatta yadkhulu waqtul ukhra, sampai masuk waktu salat yang lain, sampai habis waktu salat itu. Dia dalam keadaan sadar. Jadi bukan dalam keadaan tidak sadar. Jadi kalau ada orang yang tidur, dia tidur umpamanya zuhur, dia bangun nanti maghrib, habis maghrib, bukan lalai namanya. Inilah maksudnya ada akhir waktu, ada waktu darurat dalam pembagian fikih. Karena kalau tidak ada akhir waktu, kesian nanti orang tidur, kan dia tidak sengaja. Jadi itu tidak lalai. Yang disebut Nabi itu lalai adalah orang yang sadar, dia sengaja undur-undur waktu sampai waktu itu selesai, sampai masuk waktu yang baru. Nah ini kan biasa terjadi kalau LSM atau rapat atau di dewan atau di OPD dinas atau di mana, kan sibuk, ya kan? Rapat sana ini kan sering terjadi. Tiba-tiba rapatnya dipending jam 3 sekaligus mengkada salat zuhur dan asar, ya kan? Ya banyak yang terjadi, banyak terjadi. Nah, saya sendiri pernah juga datang sudah jam 3 lewat, tiba-tiba dia kamar salam, setelah itu mau cabut, sampai bos, tapi sama-sama, dia bilang saya salah zuhur tadi, jadi ada mau rapat pulang. Jadi ini kan sengaja kita sadar. Bukan baik waktu panjang, kenapa tidak dipending? Kalau sekarang kan mungkin ada iswa kan, istirahat, sholat, makan. Kenapa sampai jam 3 baru dipending, baru ambil salat zuhur, pergi rapat pulang, berarti nanti maghrib baru salat asar lagi. Ini kan dalam keadaan sadar, ini berdosa Pak. Ini yang dosa, karena dia bukan orang yang lalai. Dia orang lalai, bukan orang yang tidak sadar. Lain kalau kita umpamanya memang kecapean tidur. Biasanya orang-orang gedung dia kursi dari pagi di kebun atau di pekerja berat, apalagi yang maksim ini. Kadang sedih juga kita lihat, kadang sudah sembarang, daripada dia paksa dia lanjut bisa tabrak, kadang sembarang ada pos-pos dia istirahat tidur, kadang zuhurnya lewat, ya kan? Umpamanya sudah sampai 2:30 dia bangun. Nah, ini bukan lalai kata Nabi, karena memang dia ketiduran. Tapi ingat, jangan tiap hari ketiduran. Kan ketiduran itu sekali-kali, Pak Imam. Nah, ini dibahas aja. Kalau ketiduran tiap hari itu salah. Sama umpamanya kita mau kadang, ya. Nanti kita merubah waktu itu namanya. Sama mau kadang. Jadi kan ada namanya waktu darurat. Kan waktu normal, waktu darurat, kemudian waktu haram dalam pembagian. Ada yang mana waktu darurat? Ini waktu darurat salah satunya begini. Tiba-tiba sudah kamar. Karena Nabi bilang apabila sudah di kamar tidak ada salat sunat, amin. Sini salat subuh, kita ikut imam. Ya. Setelah itu selesai salat subuh, kita mau salat gabliyah subuh. Ya, gabliyah subuh tadi kan kita belum. Kita ambil gabliyah subuh. Ini yang disebut dengan waktu darurat. Ya, ini yang disebut dengan waktu darurat. Yang Nabi biasa buat karena kesibukan menerima tamu. Tidak sempat atau ketiduran. Nah ini boleh, tapi jangan selama 7 hari, selama 1 pekan waktu darurat terus. Berarti gabliyah subuh Anda rubah dia punya waktu. Kita dosa kan? Berarti gabliyah subuh itu sesudah subuh jadi ba'diyah. Padahal ba'diyah subuh tidak boleh, haram. Iya kan? Bisa kita paham? Memang ada hadis Nabi gabliyah subuhnya dia ganti sesudah subuh karena tidak sempat Bilal masuk kamar karena waktu sudah mepet. Maka Nabi ganti, tapi besoknya tidak, itu sering sekali-kali. Ya taruhlah mungkin sebulan sekali. Ini tidak. Keadaan gabliyah subuh hampir tiap hari. Ya bos, itu disampaikan bos kalau begini ente punya cara gabliyah subuh ente ganti ba'diyah ini. Masa ente darurat terus? Jangan darurat terus. Darurat itu sekali-kali. Masa emergensi itu jadi semua emergensi kan sekali-kali, tak bisa emergensi terus. Marah itu. Mau terus dikasih makan siang, bos, makan siang bos. Kita buat terakhir. Jadi saudara sekalian, begitulah kira-kira maksud saya ya. Jadi waktu daruratnya. Jadi kenapa ada akhir waktu salat untuk orang yang ketiduran?
Jadi supaya agama ini merangkul semuanya. Kalau andai kata tidak ada akhir waktu salat, Pak, kesian, banyak orang meninggalkan semuanya. Kan begitu Ustaz, ya? Ngeri, Pak. Umpamanya salat subuh orang kecapean. Tadi tahu kan kecapean. Tiba-tiba dia bangun jam 7. Kan waktu subuh sudah habis. Sebenarnya karena waktu subuh itu matahari terbit. Selesai waktu subuh. Tapi ini namanya waktu darurat. Karena Nabi bilang dalam hadis sahih tadi, orang yang tidur itu bukan orang lalai. Nah, jadi diakomodir itu orang, guys. Jadi nanti langsung sembahyang. Nah, nanti tinggal cara-caranya yang Nabi jelaskan. Jangan sudah jam 7, dia pergi nonton dulu. Nah, nonton dulu 10 menit. Atau bikin takalan dulu, atau dohan dulu, atau apa bikin gahwa dulu, baru dia bisa sembahyang. Langsung salah, ambil air dulu langsung sembahyang. Ini sudah waktu darurat, ya kan? Tapi besok jangan diulang lah. Nanti kalau diulang, akhirnya Anda merubah waktu salat subuh jadi jam 7. Jadi jangan itu darurat diulang-ulang terus. Sekali-kali saja, jangan diulang-ulang terus. Faman zahaba mazhab at-tarjih li hadis imamati Jibril qala sulusul lail wa min zahaba mazhab at-tarjih li hadis an-nas qala satrul lail wa amma ahlul zahir fa'tamaddu hadis Abi Qatadah wa qalu wa ammun wa huwa mutaakhirun an hadis imam Jibril fa huwa nasihun walau lam yakun nasihan lakana ta'arudul asyari yuskitu hukmaha. Jadi jelas Bapak sekalian ya. Jadi dengan 3 waktu tadi, satu hadis dari Abu Qatadah, kemudian satu tadi dalil dari Abu Imamah dari Jibril, kemudian itulah pendapat-pendapat yang dipegang termasuk Al-Zahir dari Abu Qatadah bahwa itu umum mengakhirkan daripada waktu salat Isya, khusus untuk Isya. Kemudian kita masuk subuh ya, sebisa waktu subuh. Wa tafaqtu ala anna awwala waqti subhi tulu'il fajr al-fajri asy-syadid wa akhiruhu tulu'is samsi illa ma ruwiya Ibnu Katsir wa an ba'da ashabi Syafi'i min anna akhira waqtiha al-isfar, ketika matahari sudah keluar. Jadi disebut dengan waktu subuh adalah awalnya adalah ketika fajar shadiq sudah muncul, kemudian akhirnya adalah tulu'is syams ketika matahari sudah terbit. Nah, kemudian itu yang dipegang kuat dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Syafi'i min anna akhira waqtiha isfar, waktu akhirnya subuh itu ketika matahari sudah muncul. Jadi bukan keluar, sudah muncul kalau Imam Syafi'i kan. Jadi sudah muncul itu matahari, sudah mulai bayang-bayangnya itu mau semua keluar, maka habis waktu subuh ya. Di luar waktu darurat maksudnya ya. Kemudian Imam Hanafi wahtalafu fi waqtihal mukhtari fa zahamal kufa, orang-orang Kufa, Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syawri wa aksarul Irakin, orang-orang Irak, ila anna isfar biha afdal. Nah, nanti isfar itu keluar. Ini Imam Hanafi, matahari keluar itu akhir waktu subuh kalau Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Syafi'i sebelum keluar, Imam Abu Hanifah nanti dia keluar. Kalau kita sekarang apa? Isra. Karena waktu keluarnya itu belum bisa sembahyang sebenarnya. Waktu keluarnya itu belum bisa sembahyang. Itu nanti
di waktu-waktu haram ya. Nah, jadi itu kalau di mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian ikhtalafu fi tariqi jami' al-ahadisi mukhtalifati az-zawahira fi zalik. Annahu kala asfiru bisubhi. Fa kullama asfartum fa huwa a'zamu lil ajri. Jadi ini landasannya di akhir malam maksudnya. Nanti sudah keluar karena kata Nabi ini hadis riwayat Ahmad juz 4 142. Jadi kata Rasulullah, salatlah kalian subuh, asfiru bisubhi, salatlah kalian subuh, fa kullama asfartu, ketika matahari mulai keluar bercahaya, fa huwa a'zamu lil ajri, itu waktu subuh yang paling abdal. Nah, ini saya bilang Abu Hanifah punya. Jadi memang kalau di daerah-daerah mazhab Abu Hanifah, termasuk di Kufah, di Irak, di Turki, itu sembahyangnya kurang lebih 6:30, bahkan sampai jam 7, jam setengah 8, sampai jam 8. Jadi memang terang, itu terang. Karena dia pakai landasan hadis ini. Ya, itu juga saya bilang kadang berpengaruh juga letak geografis ya. Nah, kemudian dibantah sama Imam Syafi'i kan, karena Imam Syafi'i tetap dia berpegang kepada pendapat bahwa wasabat anhu al-islam annahu kana amalul afdal ala as-salatu li awwali miqatiha. Jadi kata Imam Syafi'i, salat itu tetap di awal waktu, utamanya di fajar masuk. Wasabat anhu alaihissalatu wassalam annahu kana yusalli subhi fatansariful nisa'u. Ini bantahan dari Imam Syafi'i ya. Jadi satu hadis, ini hadis riwayat Bukhari 867, riwayat Muslim 1433 dari Aisyah. Yusalli subhi fatansarifu, apabila salat subuh selesai di zaman Nabi, an-nisa'u mutalaffi'ati bimu'tihinna ma yu'rafna minal galas. Jadi kata Aisyah, itu kami salat subuh di zaman Nabi, ya kan? Wanita-wanita itu keluar habis salat subuh tidak kelihatan, belum kelihatan galas. Karena apa? Karena habis salat subuh masih gelap. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk membantah hadis dari Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah tadi. Tapi kita jangan pusing maksudnya ya. Jangan pusing. Saya bilang kadang letak geografis yang berbeda. Tapi ini kata Aisyah, kami itu kalau sembahyang subuh ini. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi batasi wanita salat subuh, salat di masjid, tapi membolehkan wanita untuk salat di masjid. Makanya ada fatwa ulama yang di Mesir itu, ya kan, yang dosen guru besarnya Al-Azhar, bahwa sekarang perempuan sudah wajib salat di masjid. Jadi banyak juga ulama yang kritik kan. Masuk akal. Karena menurut pendapatnya di pasar saja perempuan bisa berjual. Dia akan duduk lama-lama. Perempuan kadang sudah keliling misalnya kemarin naik kendaraan, berarti sudah mulai salat untuk ambil keutamaan. Pintunya beda, pintu masuknya. Dan aturannya jelas, kalau di zaman Nabi habis salat yang pulang wanita-wanita dulu, belum bisa laki-laki yang keluar. Begitu. Nah, sampai-sampai wanita tidak kelihatan. Karena memang waktunya masih gelap, ya, waktunya masih gelap. Jadi yang istri-istri yang banyak dulu di pasar, yang banyak di sana kemana, semua datang. Karena lebih terbuka, lebih bebas dia. Kenapa tidak mau masjid? Karena orang yang betul-betul tidak ke masjid, musallahnya adalah kamarnya, karena memang dia jarang kemana-mana. Jadi itulah masjidnya di kamar. Tapi dia di pasar 20 jam, kayak apa? Di pasar dalam 8 jam, ya kan? Sudah biasa ke sana kemana? Pasti aja. Dan memang di zaman Nabi, apalagi waktu subuh agak aman ya, banyak sahabi-sahabi, istri-istri Nabi juga datang ke masjid. Bahkan dalam hadis-hadis saya lain, mereka seperti
kalau pergi ke masjid seperti gagak-gagak hitam ya, karena hitam-hitam ya. Karena pakai hijab. Kemudian asal juga ini pendapat ulama mazhab. Ada lagi yang dikatakan di bawah zalika minuli bi anna kana zalika galiba ahwalihi sallallahu alaihi wasallam gal. Ada lagi hadis tadi dia pakai al-isfar afdalu min taglis. Itu luar biasa. Jadi dapat lagi. Karena belum tentu juga Imam Syafi'i dapat ini hadis. Kan begitu. Itulah apalagi Abu Hanifah zamannya lebih duluan kan. Tapi bisa jadi. Jadi al-isfar afdalu min taglis. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi waktu yang terang itu lebih afdal daripada waktu yang gelap. Tapi jangan kita pakai dengan geografi yang sudahnya salat sebuah jamaah 6 terus. Ya, ini pendapatnya Abu Hanifah. Jadi diambil al-isfaru afdalu min taglis kata Nabi. Jadi waktu yang lebih waktu yang agak terang itu lebih bagus daripada waktu yang gelap. Tapi ini ada bantahan lagi ya. Ada beberapa bantahan karena memang di zaman Nabi ayat yang dibacakan yang disebut dengan pendek itu 50 ayat. Itu pendek. Yang disebut dengan menengah itu kurang lebih 100 ayat. Yang disebut dengan panjang berarti 1 juz. Ya kan kalau standar di zaman Nabi. Nah, jadi sudah jelas ini penengah Imam Ahmad. Jadi sudah jelas berarti di zaman Nabi walaupun dia salat di waktu gelap, kalau dia ambil standar ayat yang menengah 100 ayat, ya pasti selesai jam 6 ya. Apalagi kalau tartilnya Nabi kan. Jadi kira-kira jam 6. Jadi ini bisa dikaitkan semua. Jadi bisa jadi kenapa sempat terang, kenapa sempat gelap, ya bisa jadi Nabi juga kondisikan bacaan ayatnya ya. Jadi tidak usah kita ambil lagi. Itulah pendapat-pendapat dari ulama. Kemudian man adraka raka'atan min as-subhi gabla. Jadi kan ada bantahan nanti. Tiba-tiba nanti kalau terlalu panjang baca ayat atau mengambil pendapat Abu Hanifah, nanti repot. Akhirnya sudah habis subuh, sudah terbit matahari, ya kan? Sudah terbit matahari. Dipakai lagi pendapatnya dari hadis Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari juga. Man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu as-samsu faqad adraka subha. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang dapat 1 rakaat subuh, ya kan? Maksudnya waktunya masih masuk, kemudian rakaat kedua sudah terbit matahari, ya. Maka kata Nabi, faqad adraka subha, maka dia masih dapat salat subuh. Jadi memang kecerdasannya ini kalau kita biasa kecerdasannya ulama-ulama. Sekarang ulama hanya bisa taib, munkar, ya kan? Mereka gali ini luar biasa. Gali ini luar biasa. Ini yang kita paparkan ini hanya kurang lebih 10 sampai 20%. Karena pendapat-pendapat mazhab banyak sekali. Jadi bagaimana kecerdasannya orang-orang dulu itu luar biasa. Luar biasa kecerdasan mereka. Jadi mungkin sampai batas keilmuannya sangat tinggi sehingga susah mengatakan bahwa ini tidak bagus. Susah, tidak ada waktu untuk mengatakan ini daim, ya. Tidak ada waktu untuk menghujat. Tidak ada waktu karena memang kedalaman ilmu mereka gali terus. Tidak ada terus. Kira-kira demikian.